dan bahan yang Mario punya banyak, kita akan memulai kelas pagi ini. Saya ingin memulainya dengan menceritakan lagi tentang Festival Sapa Kristiani. Festival Sapa Kristiani adalah sastra dan seni rupa Kristiani, sudah dimulai tahun 2018. Tahun 2018 itu bersama dengan PGI, LAI, dan beberapa lembaga Kristen lainnya. Nah, ini diinisiasi oleh saya dan beberapa kawan dari seni rupa, dan pada waktu itu ada Abdiel Fortunatus Tanias dari Biro Pemuda PGI. Nah, pada waktu 2018, kita sudah merencanakan untuk membuat kegiatan ini 2 tahun sekali. Kalau misalnya lancar, kita akan bikin 1 tahun sekali. Jadi pada 2020 ini kami membuatnya agak panjang karena masa pandemi, tidak rasanya terlalu sulit untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan misalnya dalam 3 hari atau dalam seminggu. Jadi kita akan berfestival sebenarnya mulai Desember. Ini kita udah mulai dari sekarang sampai nanti Maret 2021. Jadi nanti teman-teman sastra dan teman-teman seni rupa akan bergiliran, atau di dalam 1 bulan itu akan bergabung, akan menggabungkan kegiatannya dalam satu festival ini. Jadi kira-kira begitu ya. Itu yang teman-teman bisa selalu lihat di media sosial Sapa Kristiani, melalui Facebook atau Instagram sampai saat ini. Jadi Mario kemana? Kayaknya Mario kemana ya? Kakak Prian, selamat pagi. Ya, selamat siang Kak Ita. Oh ya, siang di sana ya? Di Timor Leste. Selamat siang. Salam. Salam. Marionya sedang kental kayaknya. Kita tunggu ya. Jadi berharap sebenarnya selama masa yang panjang ini festival menemukan orang-orang yang berminat dalam sastra Kristiani, atau orang-orang di luar sana di seluruh Indonesia bahkan dunia yang berbahasa Indonesia dapat bergabung di festival ini, menemukan dan ditemukan. Semoga setelah Maret juga kita masih berkegiatan meskipun tidak seintens pada bulan-bulan festival. Gitu. Mario udah ada belum ya? Belum ada. Shalom. Shalom. Iya. Iya. Ini ke Mario sedang. Iya tadi. Nah ini udah ada Mario. Oh iya. Mario tadi kamu keluar ya? Keluar sendiri? Listrik padam Kak. Oh, syukurlah udah. Selamat siang Om Mario. Siang Om. Sekarang pakai sini. Iya. Pakai data seluler, jadi mungkin suara saya agak ini ya, putus-putus. Tidak. Suaranya bagus. Oke, semoga bagus terus ya. Mario, tadi saya udah kelas kita ini yang kedua. Yang pertama itu Mario sudah menyampaikan kelas dengan judul
pengantar bahasa Latin dan tradisi pengajarannya di Indonesia. Yang kali ini Mario akan sampaikan 5 penulis penyair Latin yang Mario pilih sendiri berdasarkan apa tadi Mario ya? Berdasarkan apa sih tadi aku lupa jadinya. Jadi kita mulai aja ya Mario ya. Iya. Ya, silakan. Selamat. Ya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan. Ya, salam. Selamat. Jadi kalau minggu lalu itu ada banyak sekali dasar materi bahasa Latin yang sudah kawan-kawan terima lewat file Word. Hal yang sama sebenarnya bisa berlaku untuk para penulis Latin Kristen ya, dalam arti para penulis yang menulis dalam bahasa Latin dan daerah mereka biasanya dari Italia, dari Galia ini Prancis, dari Spanyol, dari Afrika Utara seperti misalnya Lactantius nanti yang akan kita lihat. Jadi penyair-penyair ini saya pikir penting untuk diketahui karena selain mereka menulis puisi, ya kalau kita tahu di sastra modern kita itu puisi itu yang paling paling sedikit tingkat keterjualannya, paling sedikit bentuk apresiasinya dan lain sebagainya. Hal yang sama terjadi juga untuk karya para penulis dari era late antiquity ini. Jadi ini era dari yang membentang dari sekitar pertengahan abad ketiga sampai akhir abad ke-7. Jadi penulis-penulis, terutama penulis puisi ya, yang menulis dalam bahasa Latin dari era ini biasanya tidak terlalu diperhatikan karena beberapa hal ya. Jadi sepanjang zaman posisi mereka ini selalu jadi perdebatan ya. Misalnya ketika makan dulu. Handai kan? Hah? Iya, Kak, di-share sekarang. Bisa di-mute. Ya, di-share sekarang. Jadi ketika dari Italia itu memperkenalkan mesin cetak, itu dia bilang bahwa di antara para pelajar Italia, orang-orang Italia terpelajar yang dia temukan, tidak ada satupun orang yang dia tahu membaca puisi-puisi mereka, jadi puisi-puisi dari Kristen kuno. Lalu di zaman Renaissance itu nanti juga ada pandangan yang sedikit meremehkan peran puisi-puisi Kristen dari zaman kuno akhir ini atau late antiquity ini, karena antara lain mereka menganggap ya kita bisa membaca Vergilius dan kawan-kawan ya daripada nah jadi penyair yang saya pilih ini Lactantius dan kawan-kawan ini saya urutkan semoga berdasarkan kronologi. Tetapi yang paling penting karena mereka ini menulis puisi ya. Kita tahu dari periode ini ada penulis-penulis terkenal seperti Agustinus, Ambrosius dan lain-lain. Saya memilih mereka karena mereka ini bukan cuma di Indonesia ya. Saya pikir di berbagai negara ini juga jarang diperbincangkan ya, kecuali ada negara yang punya kampus-kampus yang menyediakan jurusan-jurusan yang memungkinkan mereka ini dipelajari. Jadi entah jurusan klasik atau jurusan sejarah atau teologi mungkin.
Jadi kita mulai dari yang pertama, ini Lactantius. Dia periode hidupnya itu sekitar pertengahan abad ke-3 sampai pertengahan abad ke-4 ya. Jadi ini Lactantius ini bisa di slide berikutnya, dia terkenal dengan karyanya yang berjudul Institutiones Divinae, institusi ilahi. Jadi itu semacam risalah apologetik Kristen bagi kaum pagan. Jadi kita lihat latar belakangnya, dia merupakan penasihat Kaisar Romawi Konstantinus I. Ini Kaisar Kristen pertama. Jadi dia mengajari putra Konstantinus, si Crispus, sebagai tutor. Dia kelahiran Afrika Utara. Dan dia dikenal sebagai Cicero Kristen ini karena risalah-risalah atau tulisan-tulisan prosanya. Jadi yang paling terkenal itu Institutiones Divinae. Nah, ada satu karya puisi itu yang diatributkan kepadanya, judulnya De Ave Phoenicia. Jadi ini tentang burung Phoenix. Kalau kawan-kawan minggu lalu lihat tabel deklinasi, ini Ave dan Phoenicia ini masuk ablatif ya, karena di depan ada kata depan D. Ulangi, satu natras, satu horlementi, satu watermelon, sama satu ini. Untuk pertanyaan tunggu ya Pak. Nah, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Diablo Phoenicia atau tentang burung Phoenix. Ini puisi 170 baris dalam kuplet elegi. Jadi kuplet elegi itu kalau zaman sebelum para penulis Latin Kristen itu biasanya digunakan untuk menulis puisi-puisi cinta ya. 250 tahun atau 350 tahun sebelum Lactantius itu ada penyair-penyair elegi seperti Ovidius, Propertius, Tibullus itu yang menulis puisi-puisi cinta mereka dalam metrum ini. Nah, Lactantius ini menulis puisi elegi, tetapi mengisahkan tentang seekor Phoenix ya. Nanti kita bisa lihat ini sebagai alegori apa. Jadi bahasa Latin itu punya padanan Phoenix dari bahasa Yunani kuno yang artinya pohon palma, pohon palem atau burung Phoenix. Jadi selain menyerap menjadi bentuk Latin Phoenix, mereka juga punya padanan Latin palma ya. Jadi padanan Latin palma ini bisa kita lihat contohnya di kitab Vulgata Ayub ya. Jadi kitab yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus. Di situ dia menerjemahkan ini dulu meo moriar et sicut palma multiplicabo dies. Jadi palma di situ digunakan sebagai padanan dari burung Phoenix. Saya pikir kawan-kawan yang hidup di daerah dengan tradisi lontar atau tradisi palem itu paham ya kenapa pohon palem dan Phoenix ini disamakan. Jadi saya pikir ini karena ketahanannya. Jadi pohon palma itu cenderung dilihat sebagai pohon yang berumur panjang ya. Kalau di Sabu itu tempat ibu saya, biasanya orang-orang mulai menyadap nira itu ketika si pohon palem ini berusia 25 tahun. Jadi nira sejak zaman kakek buyut saya, mungkin sejak zaman kakeknya itu masih tumbuh di Sabu dan masih disadap orang-orang sebagai bahan dasar kebutuhan hidup. Jadi ini salah satu alasan kenapa Phoenix atau Phoenix dalam bahasa Latin ini digunakan untuk menyebut burung Phoenix sekaligus pohon palma ya, karena sama-sama punya sifat keabadian dalam tanda kutip atau berumur panjang. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pembukanya. Jadi saya nyaris lupa pernah membaca puisi ini kalau tidak membaca satu novel dari penerbit margin kiri, judulnya Ketak Berhinggaan di Telapak Tangannya. Itu karya seorang penulis perempuan, Joconda Bailey. Jadi di novel itu dia melukiskan
dia beberapa kali menggambarkan adanya burung Phoenix ya, misalnya Phoenix di Taman Eden ketika Adam dan Hawa di sana, lalu ketika Adam dan Hawa diusir keluar, itu Taman Eden dipagari oleh Allah dengan api supaya manusia tidak lagi masuk ke sana. Nah, itu burung Phoenix yang bisa keluar masuk karena dia burung api. Jadi saya kemudian mengingat ternyata pernah ada satu puisi yang ditulis pada abad-abad sebelumnya tentang burung Phoenix ini. Jadi ini 4 baris pembukanya atau 2 kuplet pembuka. Des locus in primo felix oriente remotus, qua patet eterni maxima porta poli. Jadi ada sebuah tempat jauh dan bahagia. Jadi di ujung timur tempat gerbang terbesar cakrawala abadi terbuka, bukan dekat tempat terbit matahari letaknya, melainkan di tempat matahari mencurahkan cahaya dari kereta musim seminya. Jadi matahari atau sol dalam huruf kapital S kapital ini sebenarnya menunjukkan ini ya, mengacu ke dewa mataharinya orang-orang Romawi ya, atau Apollo kalau kita ini dalam mitologi Yunani, dewa Apollo. Tapi nanti kita lihat elemen-elemen pagan ini nanti digunakan oleh Lactantius untuk menceritakan kekristenan. Ya. Jadi di baris ke-7 puisi tersebut, itu Lactantius mendeskripsikan bahwa si tempat tinggal Phoenix ini lebih tinggi 2 kali 6 kubit ya. Kubit ini satuan panjang Romawi, kita bisa terjemahkan jadi siku dalam bahasa Indonesia. Dia lebih tinggi 2 kali 6 ya 12 ya, 12 kubit dari gunung-gunung duniawi. Jadi tempat yang dimaksudkan Lactantius itu mungkin Taman Eden ya, atau surga, karena di abad pertengahan nanti di tahun-tahun yang kemudian itu dalam Divina Commedia itu Dante meletakkan Taman Eden itu di puncak Purgatorio ya. Jadi setelah Dante dan Virgilius terus Lactantius mendaki ke puncak Purgatorio, mereka mencapai Taman Eden. Jadi Taman Eden itu letaknya di puncak gunung tertinggi dari dunia. Nah, terus dari Dante juga kita lihat bahwa dia menulis di Canto 24 Inferno bahwa seekor Phoenix itu mati setelah mencapai usia 500 tahun untuk hidup kembali. Nah, jadi gagasan-gagasan kuno akhir dari penulis-penulis seperti Lactantius ini yang diteruskan ke abad-abad selanjutnya, yang kita bisa lihat jejaknya paling jelas dalam karya-karya sastra. Jadi si Phoenix itu tinggal di Solis Nemus ya. Ini frasa yang dia tulis sendiri. Jadi Nemus itu semacam hutan kecil atau taman atau kebun. Solis itu matahari, deklinasi ketiga, genitif. Jadi kita bisa balik Nemus Solis ya. Nemus itu taman, Solis itu matahari. Jadi menurut Lactantius di situ tidak ada penyakit, tidak ada usia tua, tidak ada kematian, tidak ada ketakutan. Jadi orang-orang di sana itu bahagia. Nah, itulah tempat yang tidak bisa ditenggelamkan oleh banjir dan tidak bisa dibakar oleh api. Jadi tempat yang bebas dari kutukan ya. Nah, jadi penggambaran ini saya pikir kalau kawan-kawan yang baca beberapa bagian cerita dalam kitab Kejadian pasti akrab ya, misalnya asosiasi dengan yang ditenggelamkan oleh banjir atau yang dibakar oleh api atau taman yang dipagari oleh api, itu pasti bisa ketemu referensi-referensi atau hipoteks dari puisi ini. Nah, setelah berusia 1000 tahun, nanti si burung Phoenix ini dia meninggalkan Solis Nemus ini. Jadi dia meninggalkan Taman Matahari setelah 1000 tahun ya. Jadi usianya 2 kali lipat dari yang disebutkan Dante di puisi Inferno. Nah, jadi dia turun ke bumi, dia terbang ke suatu tempat di Syria, namanya Fenisia, dari Phoenix ya. Jadi nama tempat itu Fenisia. Terus dia bersarang di atas sebatang pohon palem untuk menunggu hari-hari menjelang kematiannya. Jadi ya, dia bersarang di atas pohon palem karena kita tahu ya, pohon palem itu juga dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin itu juga berarti burung Phoenix. Jadi pohon Phoenix lah. Jadi di hari-hari terakhirnya dia mengumpulkan berbagai macam rempah ya di sarangnya.
lalu kemudian mati dilingkupi aroma rempah-rempah yang wangi. Saya pikir ini mungkin ada kaitan atau hubungan untuk menjelaskan tradisi kremasi jenazah menggunakan ini ya, wewangian. Nah, si Phoenix ini kemudian menyerap api dari matahari untuk membakar dirinya sendiri sebelum hidup lagi. Jadi sifat Phoenix atau kemampuan Phoenix untuk menyerap panas atau menyerap api ini bisa kita temukan di sumber-sumber lain ya, di novelnya Gioconda Belli misalnya, waktu Adam dan Hawa ketakutan karena pohon ara di depan gua mereka terbakar, itu nanti Phoenix datang dari Taman Eden terus bersarang di dekat ara yang terbakar itu, terus menyerap api dari si ara itu. Kemudian dia mati dan kemudian hidup lagi dari abu tubuhnya yang terbakar. Jadi ketika terbakar, entah karena wangi rempah, entah karena apinya, burung-burung lain itu terpesona, kemudian mereka menyaksikan peristiwa itu. Jadi kawanan burung yang lain itu menyaksikan peristiwa itu dengan takjub. Nah, lalu ketika tiba harinya, ketika si Phoenix itu abu tubuhnya sudah cukup membentuk Phoenix baru dengan lebih besar, sudah bisa terbang, nah, dia akan kembali ke tempat asalnya di Solis Nemus. Jadi waktu ke sana dia diiringi kawan-kawan lainnya sampai ke batu. Jadi kita tahu Solis Nemus itu dipagari oleh api, bahkan Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke sana ya. Jadi kawanan burung itu hanya sampai ke batas api tersebut. Jadi ini tafsiran menurut saya ya, Taman Matahari adalah taman yang dikelilingi api ya, seperti Taman Eden. Jadi hanya burung api saja yang bisa masuk dan keluar dari taman tersebut dengan bebas. Tempat-tempat yang lain, burung-burung yang lain tidak. Nah ini nanti kemudian setelah si Phoenix sampai ke sana, si Laktantius yang menutup kisahnya dengan 6 kuplet ya. Jadi dia bilang femina seumas se neutrum belva velix felix que veneris federa nulla colit. Jadi betina atau jantan atau tidak keduanya berbahagialah ia yang tidak terikat ikatan Venus. Kematian adalah Venus baginya. Nanti saya jelaskan ya apa makna Venus ini. Satu-satunya kenikmatan ada di dalam kematian. Supaya bisa lahir, ia tahu ia harus mati. Ia adalah buahnya sendiri. Proles ya, ipsa sibi proles. Ia adalah ayahnya sekaligus putranya sendiri. Suus pater dan suus heres. Itu pater itu putra, pater itu ayah, heres itu keturunannya. Nutrix ipsa sui. Nutrix ini apa ya? Nurse ya, ibu susu. Semper alumna sibi. Ia selalu menjadi anak asuhnya. Jadi anak asuh bagi dirinya sendiri. Alumna ini anak asuh ya. Kita tahu kita punya kata alumnus. Sekolah yang merawat kita sebut alma mater, ibu asuh. Jadi ipsa quidem set non eadem, quia et ipsa nec ipsa est. Ia menjadi dirinya tetapi pada saat yang sama bukan dirinya. Dirinya tetapi bukan dirinya. Meraih kehidupan abadi melalui kebaikan kematian. Jadi di kuplet-kuplet penutup ini, Laktantius itu menegaskan identitas dari burung Phoenix ini. Jadi kalau burung-burung lain, mereka mewariskan kehidupan lain kepada generasi mereka melalui reproduksi atau ikatan Venus. Venus ini juga dikenal sebagai dewi ini ya. Nah, si burung Phoenix ini tidak melakukannya. Dia jadi makhluk baru dari abu tubuhnya yang lama ya. Makanya di awal kuplet terakhir, ipsa quidem set non eadem. Jadi ia menjadi dirinya, tetapi pada saat yang sama bukan dirinya. Jadi tidak ada satupun ini ya alusi yang jelas ya, entah kata, nama yang merujuk ke Hasanah Kristen ya. Tetapi saya pikir ini puisi alegori tentang Kristus ya. Laktantius bahkan di awal dia menggunakan nama-nama dewa-dewi Romawi ya, seperti Sol, Apollo, terus Venus. Tapi ada sejumlah petunjuk yang menyeratkan analogi si penyair terhadap kebangkitan Kristus ya. Misalnya
deskripsi sarang Phoenix di sebelah timur ya. Kita ingat deskripsi Taman Eden di awal kitab Kejadian. Lalu tempat yang tidak terbakar api dan tidak tenggelam oleh air itu bisa kita bandingkan dengan kisah Lot dan Nuh di Perjanjian Lama. Lalu penggunaan bilangan 12 untuk menunjukkan ukuran, misalnya 2 kali 6 kubit tadi, itu 12 itu bilangan yang sangat sering dipakai di dalam Alkitab. Nah, jadi sama seperti burung Phoenix ya, di Kristus itu mesti turun dan wafat. Jadi kalau api bisa kita lihat tidak hanya sebagai simbol kemuliaan, bisa di slide berikutnya. Jadi kebangkitan si Phoenix itu disaksikan oleh burung-burung lain seperti kebangkitan Kristus ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Lalu untuk bangkit, Phoenix itu menyerap api. Jadi api bagi makhluk lain itu bisa jadi lambang penderitaan ya, bukan cuma lambang kemurnian. Jadi seperti Phoenix bercahaya dalam api, Kristus bercahaya dalam penderitaannya. Nah, jadi supaya dapat bangkit dan membawa burung-burung lain terbang bersamanya, ini seperti rasa dalam puisi, Kristus mesti turun ke bumi dan wafat ya. Jadi ini hubungan antara kematian dan kebangkitan itu juga kan sering disampaikan oleh Yesus sendiri di Injil. Misalnya dia bilang, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sendiri. Tetapi jika ia mati, ia akan berbuah banyak. Jadi ini penulis pertama kita, Lactantius, orang kenal sebagai kiker Kristen, tetapi kita baca satu puisinya. Di ini yang kedua, Proba, ini salah satu-satunya penulis dari periode ini, dari periode late antiquity yang ketika mesin cetak ditemukan, dia yang dicetak pertama kali ya karyanya, terutama karya yang akan kita bicarakan ini, Kento Probe ini. Jadi kita akan lihat sedikit biografinya. Kita silakan. Nah ini biografi yang paling terkenal ini dari Santo Isidorus dari Sevilla ya, Sevilla. Jadi dia nulis karya De Viris Illustribus atau tentang orang-orang terkenal. Viri itu deklinasi kedua, Illustribus itu jadi di tulisannya Isidorus tentang Proba, dia bilang Proba itu istri Prokonsul Adelphius ya, seorang wanita yang berdiri sendiri di antara para pria dalam gereja ya, karena ia menyibukkan dirinya dengan memuji Kristus, menyusun satu kento tentang Kristus dengan menjahit bagian-bagian karya Vergilius. Karya kecil ini mendapat tempat di antara tulisan-tulisan apokrif ya. Jadi Isidorus ini dari tulisannya terlihat menghormati Proba ini sebagai salah satu penulis pewarta Kristus melalui karya sastra ya. Dalam hal ini puisi epik. Dan kita lihat, jadi berdasarkan keterangan Isidorus itu, sarjana-sarjana yang kemudian itu memperkirakan tahun hidup lingkaran keluarga biografi orang-orang di sekitar Proba. Jadi salah satu kemungkinannya itu dia adalah putri dari Petronius Probianus, istri dari Claudius Celsinus Adelphius, dan ibu dari dua anak ya, Hermogenianus dan Probus. Dia berasal dari abad keempat Masehi. Jadi cuman itu yang kita bisa lihat dari Proba. Ini pandangan yang terbatas tentang Proba ini bertahan selama abad pertengahan ya. Jadi diskusi tentang Cento, tentang puisinya itu sangat terbatas. Sebaliknya, mereka orang-orang abad pertengahan biasanya hanya mengulang informasi yang disediakan oleh Isidorus. Nah, nanti setelah abad itu, misalnya Petrarca, dia memuji Proba sebagai salah satu perempuan hebat dari masa lalu ya. Dia membandingkannya dengan Sibila atau nabi-nabi perempuan dari tradisi pagan Yunani dan Romawi yang diinspirasi secara ilahiyah oleh Allah Kristen. Jadi karakterisasi Proba ini juga kemudian diulang kembali oleh Giovanni Boccaccio di karyanya De Mulieris Claris. Mulier ini perempuan-perempuan, jadi tentang perempuan-perempuan terkenal. Di situ selain mengulang kembali
pendapat dari Petrarca. Boccaccio ini juga memuji Proba karena karya puisinya ya, terutama Kentonya. Jadi Kento itu apa sih? Kita bisa lihat, jadi di sepanjang zaman late antiquity ini, zaman kuno akhir, itu ada sekitar 16 Kento yang selamat ya. Jadi dari rentang awal abad ketiga sampai pertengahan abad ke-6 Masehi, itu Kento Probe itu salah satunya. Salah satu dari 16 Kento yang selamat dan salah satu dari 4 Kento Kristiani ya, selain Versus ad Gratiam Domini dari Pomponius, terus Kento de Ecclesia dari Mafortius, dan Kento de Verbi Incarnatione dari penulis yang tidak kita ketahui. Nah, jadi Kento ini biasanya merujuk kepada metode komposisi puisi ya, di mana kalimat-kalimat atau frasa-frasa atau kata-kata diambil dari suatu teks atau dari teks tertentu, dari beberapa teks, kemudian disusun ulang dalam satu susunan baru untuk membentuk satu teks baru dengan makna yang berbeda sama sekali dari teks asalnya. Nah, jadi karena semua karya Vergilius, kita tahu Kento Proba ini mengambil sepenuhnya dari karya-karya Vergilius, terutama di bagian-bagian sejak pembukaan sampai akhir. Jadi unit yang mungkin dipakai dalam menulis Kento itu adalah heksameter. Jadi di slide sebelumnya penjelasan ini. Jadi karya-karya dari Vergilius itu bisa diambil beberapa bagian dari satu baris heksameter, bisa keseluruhan satu baris heksameter tersebut, bisa satu baris heksameter dan beberapa bagian di baris selanjutnya, atau bisa kadang 2-3 baris heksameter utuh ya. Di dalam kasus Kento-Kento Kristiani ini, latar karya Vergilius itu dibuat untuk dinarasikan ulang ya. Jadi dalam hal penafsiran, para penulis Kento Kristiani menyampaikan nilai-nilai dari ajaran-ajaran Kristiani melalui kisah-kisah ya, entah tentang sejarah gereja maupun kisah-kisah yang diambil dari Alkitab, seperti yang dilakukan oleh Probe. Di slide selanjutnya struktur. Jadi dia ditulis dalam metrum heksameter, metrum khas puisi epik. Jadi puisi yang ditulis oleh Vergilius. Jadi struktur umumnya baris 1-28 itu pengantar umum, lalu 29-55 itu pengantar yang memperkenalkan bagian narasi perjanjian lama ya. Proba tidak bicara banyak narasi perjanjian lama, dia ambil yang penting-penting, terutama kisah penciptaan di Kejadian. Lalu sedikit tentang Musa. Lalu bagian utama yang pertama perjanjian lama ini dari baris 319 sampai 332 ya. Lalu setelah 332, baris 333 sampai 345 itu pengantar untuk narasi perjanjian baru. Nah, sisanya dari 346 sampai 694 itu kisah-kisah yang diambil dari perjanjian baru, terutama kisah tentang Yesus Kristus. Jadi seperti puisi yang ditulis oleh para penyair pagan Romawi sebelumnya, di awal Kento itu Proba memperkenalkan recusatio. Jadi recusatio itu semacam ini ya, penyangkalan ya. Misalnya dia mau, sebenarnya saya mau menulis ini, tetapi saya pikir-pikir lebih baik saya menulis ini. Itu namanya recusatio. Jadi ini contoh salah satu elemen sastra yang ditunjukkan oleh penyair-penyair pagan sebelum Proba. Jadi misalnya di Ekloga 6, Ekloga ini puisi pastoral dari Vergilius, karya yang juga dipakai Proba dalam Kentonya itu, ada satu tokoh nama Titirus. Titirus ini personifikasi ini ya, personifikasi sastra dari si Vergilius sendiri ya. Titirus itu mengaku bahwa Apollo memintanya untuk menulis puisi pastoral, ketika Titirus sebenarnya mau menulis puisi epik ya. Ada contoh lain dari Amores ya. Jadi menurut Ovidius di Amores 1, saya pikir Amores 1, dia sebenarnya mau nulis puisi epik juga, tapi kemudian Cupido, dewa cinta itu mencuri satu kaki dari metrumnya. Jadi kita tahu Couplet Elegy itu pasangan metrum heksameter yang kehilangan satu kaki. Nah, jadi puisi cinta, dia tidak bisa menulis puisi
perang, puisi epik, malah jadi penulis puisi cinta. Nah, karena Vergilius ini terkenal sekali dengan puisi epik Aeneasnya, puisi tentang perang antara pasukan Aeneas dengan Turnus nanti, ketika Proba menulis kembali Kento dengan menggunakan perangkat-perangkat dari Vergilius, itu kita bisa melihat usaha untuk menanggalkan senjata dan tameng dan apapun yang ada di dalam puisi-puisi Vergilius. Jadi puisi perang Vergilius itu dibuat menjadi puisi pujian bagi Kristus, kisah kepahlawanan Kristus. Jadi nanti kemudian di dalam Kento Proba itu tidak dijalankan dengan jalan darah seperti Aeneas ya, tetapi melalui jalan cinta kasih. Masih di atas slide sebelumnya. Jadi terus di bawah Kak, lagi ke bawah. Terus setelah ini, setelah struktur, ya ini di atas 17, slide 17. Nah, jadi karena kisahnya diambil dari Alkitab, sementara bentuknya dari karya-karya Vergilius, jadi sebenarnya Kento Proba ini punya dua hipoteks ya, selain Alkitab, itu hipoteksnya karya-karya Vergilius. Nah, kita bisa lihat contoh tafsiran Proba di dalam pengisahannya tentang kejadian. Jadi menurut Proba, itu kejadian dimulai pada hari 0 ya, sebab menurut dia, dan ini juga menurut kebiasaan Yunani Romawi, itu hari itu diukur dari peredaran benda-benda langit ya. Jadi hari ketika matahari, bulan, dan bintang belum diciptakan, itu belum bisa disebut hari ya. Makanya dalam puisinya, penciptaan itu dimulai dari hari 0. Nah, Proba memperkenalkan kemudian hari pertama ketika air dipisahkan dari tanah, lalu di hari kedua itu nanti air dipisahkan dari langit, dan di hari ketiga itu nanti air dipisahkan dari bumi. Nah, dengan cara ini, Proba itu mengadaptasi khasanah dari kitab Kejadian sesuai gagasan tentang penciptaan yang sebelumnya ditunjukkan dalam karya-karya sastra Yunani dan Romawi ya. Jadi contoh penciptaan ini bisa kita lihat di buku pertama Metamorphosis Ovidius. Dia ngomong soal penciptaan dalam perspektif mitologi Yunani. Nah, contoh lain penyerapan khasanah Romawi ke dalam kisah Proba ini misalnya Tanta Pietatis Imago. Tanta ini apa? Sedemikian besar atau seagung dan lain sebagainya. Imago ini gambaran atau citra, Pietatis ini saleh ya. Jadi Pietatis deklinasi ketiga. Jadi Proba menulis bahwa Adam adalah citra Allah yang saleh ya. Tanta Imago Pietatis. Nah, di dalam puisi Aeneas Vergilius, baris ini berbicara tentang Aeneas. Nah, jadi nanti di bagian bawah, di bagian Perjanjian Baru, Proba juga melukiskan Kristus itu sebagai citra Allah ya, citra Allah yang terkasih ya, subi cari genitoris imago. Jadi melalui penggambaran lewat, jadi melalui imago yang diambil dari Aeneas, Adam dan Kristus ini terhubungkan. Jadi Adam dan Kristus sebagai Adam baru ini dihubungkan oleh Proba melalui alusi yang jauh ke teks karya Vergilius ini. Nah, kita lihat ke Perjanjian Barunya di slide berikutnya. Nah, jadi sama seperti Perjanjian Lama yang mengadaptasi teks-teks dari tradisi Yahudi ke dalam khasanah Romawi, di Perjanjian Baru juga bisa kita lihat bahwa Kristus itu direpresentasikan sebagai seorang pahlawan Romawi ya. Jadi penampilan fisiknya begitu ditonjolkan. Jadi kalau kita agak sulit membayangkan ini bisa terjadi dalam karya sastra, kita punya banyak contoh lain dalam seni rupa. Misalnya Kristus dan murid-muridnya yang sangat Eropa ya di lukisan-lukisan sepanjang abad pertengahan dan abad-abad selanjutnya. Jadi di puisi Proba, terutama di bagian Perjanjian Baru, ya kita bisa lihat satu kutipan pembuka di slide ini dari puisi Aeneas buku ke-6 baris 667 sampai 668. Ia berdiri di tengah kerumunan orang-orang, dan setiap orang yang memandang sepasang bahunya, dan setiap orang memandang sepasang bahunya dengan agung.
Nah, jadi ini dengan melukiskan penampilan keadaan yang penuh wibawa seperti ini, Proba berusaha untuk menampilkan penampakan jasmani Kristus itu seperti pahlawan epik Romawi ya, karena ini cara Vergilius untuk menggambarkan pahlawan-pahlawan dalam epiknya. Nah, lalu ketika mengisahkan kelahiran Kristus, itu nanti Proba menggunakan kalimat subiit cari genitoris imago. Jadi dia citra dari Allah terkasih yang menjelma. Nah, ini di karya Vergilius, terutama di Aeneis, baris ini bisa kita baris ini menunjukkan ketika ingatan visual Anchises itu melintas di mata Aeneas. Jadi waktu dia menyaksikan kematian Priam, Raja Troya itu, Priam itu ingat ininya. Nah, bentuk perubahan lain itu ketika Allah dan Kristus itu digambarkan Proba dengan mengambil bagian-bagian yang digunakan oleh Vergilius itu untuk menggambarkan Aeneas dan Cupido ya, dewa cinta. Jadi dengan cara begitu, dengan cara seperti itu, Proba itu menunjukkan bahwa Kristus dikirim Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui cinta ya. Jadi asosiasi-asosiasi orang-orang yang membaca Aeneis sebelumnya tentang Cupido dan Aeneas, lalu kemudian mereka melihat Proba menggunakan bagian-bagian tersebut ke dalam karyanya untuk melukiskan Allah dan Kristus, itu dengan sendirinya punya asosiasi seperti itu ya. Jadi Kristus itu dikirim Allah untuk menebus manusia dengan cinta. Nah, di bagian lain, cinta antara Dido itu Ratu Kartago, Afrika, dengan Aeneas, nanti di awal buku keempat, itu digunakan berulang-ulang oleh Proba ya untuk menggambarkan cinta Kristus ya, dan dalam kaitannya dengan kebangkitan itu nanti bisa kita lihat sebagai ungkapan cinta suci Kristus, ungkapan cinta suci antara Kristus dan para pengikutnya sebagai wakil dari gereja ya, atau kita sebut mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jadi teks yang digunakan oleh penyair pagan untuk melukiskan hasananya, kepercayaan sistem religinya itu kemudian diambil oleh Proba, digunakan untuk mengisahkan kisah-kisah dari Alkitab ya, terutama kisah Yesus Kristus. Jadi itu penyair kita yang kedua, Proba. Yang ketiga, Juvencus. Jadi kita tidak punya foto Juvencus ya. Ini saya ambil print screen dari puisi Latin yang bisa diakses bebas di internet. Jadi penyair-penyair dari periode-periode tersebut, bahkan dari periode Vergilius itu banyak diarsipkan di halaman-halaman digital seperti ini. Nah, jadi seperti Proba, kita juga punya satu sumber penting untuk biografi Juvencus. Ini dari Hieronymus ya, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Jadi di De Viris Illustribus bagian ke-84 itu Hieronymus bilang bahwa Juvencus keturunan bangsawan tinggi, imam Spanyol. Juvencus nobilissimi generis, Hispanus presbyter quattro evangelia hexametris versibus pene ad verbum transferens. Jadi dia menerjemahkan 4 Injil ke dalam baris-baris hexameter, nyaris kata demi kata ya ad verbum, kata demi kata. Quattro libris composuit, menyusun 4 buku. Et nonula eodemetro ad sacramentorum ordinem pertinentia. Jadi beberapa karya dalam metrum yang sama yang menyinggung susunan misteri-misteri. Nah, ia berkembang di bawah pemerintahan Konstantinus. Jadi ada 2 penyair yang berhubungan dengan Konstantinus ya. Satu yang pertama kita lihat tadi Lactantius, ini yang kedua Juvencus. Ini kutipan dari Hieronymus, ini sumber biografi terbesar dari Juvencus ya. Kita tidak punya
banyak catatan tentang penyair ini, tapi kita tahu dia nulis satu karya epik yang judulnya Evangeliorum Libri Quator atau 4 buku Injil. Di slide selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa meskipun 4 buku Injil ya, kita tidak bisa membayangkan bahwa satu buku itu mewakili satu Injil, karena di puisi Juvencus ini dia menggunakan sumber Matius ya, dengan beberapa selipan dari Injil lain, tetapi sumber utamanya adalah Matius. Jadi beberapa kisah dari Injil lain itu diambil seperlunya. Nah, nanti kita akan lihat kenapa disebut kata demi kata. Tapi puisi epik ini, Evangeliorum Libri Quator ini adalah epik Latin Kristen pertama dalam tradisi Barat ya. Jadi dia ini pelopor penulisan epik Latin Kristen, itu nanti kemudian diikuti oleh banyak orang setelahnya. Bahkan kemudian epik biblikal seperti ini nanti mempengaruhi penulis-penulis yang tidak nulis dalam bahasa Latin seperti John Milton dan Verdas Bloch dan Verdas Regenta. Di baris pembuka, ini Juvencus menyatakan dirinya sebagai penyair epik ahli waris Homeros dan Vergilius ya. Jadi Homeros dan Vergilius ini dua penyair terbesar dari Hasanah sebelumnya ya. Homeros dari Hasanah Yunani kuno, Vergilius dari Hasanah Latin klasik. Jadi dia membandingkan mereka ini dalam bentuk rekusatio. Jadi tadi bisa dilihat di contoh sebelumnya, ada contoh rekusatio dari Proba. Di Evangelium Libri Quator ini Juvencus menyampaikan rekusationya dengan cara menentang ya. Jadi menurutnya kalau kedua penyair pagan ini, Homerus dan Vergilius itu mengisahkan dusta. Ini dusta dalam pengertian ini ya, moral Kristiani ya. Nah, si Juvencus ini ingin menyampaikan kebenaran Kristiani, kebenaran menurut si Juvencus ini. Nah, jadi menurut Hieronymus tadi, puisinya ini dikerjakan ad verbum ya, atau kata demi kata, dan bersumber pada Injil. Jadi berdasarkan testimoni tersebut, keterangan tersebut, saya mencoba untuk menguji salah satu kutipan dari puisinya. Jadi bisa di slide selanjutnya, itu ada contoh puisinya dalam bahasa Latin. Ya, jadi kita bisa lihat ini bagian dari khotbah di bukit ya. Jadi ini ngomongin soal garam dan terang dunia. Di situ ya, pos hac intera salis esse saporem. Bisa kita loncat ke terjemahan Indonesianya. Ini terjemahannya saya kerjakan sendiri. Ketahuilah kalian, di dunia ini kalian adalah asin garam. Jadi dia tidak menggunakan rasa asin yang spesifik ya, tapi sapor. Sapor itu bisa cuma berarti rasa. Tapi karena yang dirujuk adalah salis atau garam, jadi saya terjemahkan jadi asin garam. Jika kekuatan rasa tersebut melemah dan menghilang, bahan apakah yang akan kembalikan asin yang hilang itu? Tak ada satupun guna garam hambar ini yang tersisa, kecuali dibuang jauh-jauh agar diinjak sepenuh kaki. Ya, nanti ini agak-agak sedikit berbeda dengan versi Injil terjemahan baru yang kita tahu selama ini, tapi akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Terus, kalian adalah cahaya terang dari dunia. Jangan bersembunyi. Siapa yang dapat menyembunyikan kota yang didirikan di atas batu karang yang tinggi? Biarlah terangmu menjangkau semua orang. Semoga keindahan perbuatanmu diletakkan di bawah cahaya gemerlap. Semoga kemuliaan Bapamu dipuji semua orang. Dia yang tahtanya adalah istana surgawi yang tinggi. Ini juga terjemahan ad verbum dari puisi Latin tersebut ya. Untuk membandingkan, saya pakai teks Vulgata Sixtus Clementinus. Kita bisa langsung loncat ke terjemahan baru dan penjelasannya. Ini terjemahan barunya. Saya lihat, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
kamu adalah terang dunia, dan seterusnya ya. Kita bisa lihat penjelasannya di bawah di slide selanjutnya. Ini untuk sederhana Vos Esti Saltere, ini di versi Vulgata ya. Ini diperpanjang oleh Juvencus dalam puisinya demi kepentingan metrum ya. Jadi dia menggunakan kata imperatif discite, ketahuilah kalian. Ini presence imperatif. Lalu kata depan in, tere di kalimat sal itu genitif ya, tapi karena ditambah kata depan di dalam puisi Juvencus itu berubah menjadi bentuk ablatif. Bentuk ablatif itu di deklinasi itu bentuk terakhir ya. Dalam hal ini ablatif tunggal deklinasi pertama. Lalu kata sapor ini deklinasi ketiga untuk menegaskan rasa garam. Jadi sapor ini berarti rasa, tapi karena konteksnya adalah khotbah Yesus tentang garam dunia yang ditulis ulang oleh Juvencus, saya terjemahkan jadi asin. Nah, ini penyesuaian seperti ini dilakukan Juvencus di sepanjang puisi ya, demi berbagai kepentingan puitik ya, terutama ketika dia memisahkan satu frasa di antara beberapa kata atau satu dua kata. Ini contoh lain dari kutipan yang sama, itu di versi Vulgatanya, conceltu conculcetur ab hominibus, atau diinjak orang-orang. Ab hominibus ini orang-orang, hominibus ini orang-orang. Nah, dalam puisi Juvencus, itu dia gunakan cuncta ut vestigia calcen. Jadi ini untuk kepentingan metrum juga, barisnya lebih sesuai karena cuncta ut itu kalau dalam pembacaan puisi Latin klasik, huruf A vokal dan dua vokal yang saling mengikuti dalam dua kata yang berbeda itu biasanya dilebur. Jadi kita baca cuncut vestigia calcen. Jadi orang-orang di dalam Injil Vulgata itu di dalam puisi Juvencus itu diwakili oleh telapak kaki mereka. Jadi kepentingan-kepentingan puitik ini yang membuat ada sedikit penyesuaian di dalam puisi Juvencus tanpa niat untuk mengubah maksud asli dari naskah sumber ya. Di catatan akhir, Evangeliorum Libre Quator ini berjumlah 4 buku seperti jumlah Injil, tapi Juvencus ini tidak menulis setiap bukunya untuk mewakili masing-masing Injil ya. Kita tahu sumber utamanya adalah Injil Matius. Lalu ELK ini ditulis dalam bahasa Latin yang digunakan para penyair Romawi sebelumnya, terutama Vergilius. Nah, sebagai epik Latin Kristen pertama, juga sebagai epik Latin biblikal ya, epik Juvencus ini jadi standar buat epik-epik biblikal lain yang ditulis setelahnya. Nah, karena menggunakan teks para penyair pagan sebagai referensi untuk mengisahkan ulang cerita-cerita dalam Injil. Jadi baris-baris puisi Juvencus itu menerapkan apa ya, kontras imitation itu seperti baris-baris puisinya Proba ya. Jadi rangkaian-rangkaian kalimat dengan maksud menampilkan hasanah Romawi dan segala kekayaan budayanya itu dipakai oleh Proba dan Juvencus untuk mengisahkan tentang kekristenan Romawi ya dalam hal ini. Jadi kita lihat ya ini Sedulius, penyair keempat kita. Caelius Sedulius ini dari namanya dia rupanya orang Irlandia ya. Jadi dia nulis puisi epik biblikal juga. Di Sedulius ini hidup pada sekitar abad ke-5 Masehi ya. Dia dihormati sebagai bapak gereja oleh Dante, oleh zaman Renaissance, dan oleh Reformasi ya. Luther bilang dia poeta Christianissimus, penyair yang paling Kristen. Jadi dalam karya Luther De Divinitate et Humanitate Christi, tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus, itu Martin Luther bilang begitu. Nah, Isidorus dari Sevilla yang menyediakan beberapa biografi para penulis dari periode tersebut itu
akrab dengan karya-karya Sedulius. Jadi Sedulius itu setidaknya menulis 2 puisi himne dan 1 puisi epik ya. 2 puisi himnenya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun lalu, diterbitkan oleh penerbit Bentara. Ini bisa dilihat sampulnya. Itu 1. Jadi informasi tentang epik, tentang 2 puisi himnenya ini bisa kawan-kawan baca di terjemahan Indonesia ini. Kita akan membicarakan epiknya ya, Carmen Pascale. Jadi slide selanjutnya. Jadi ini puisi epik yang dikaji di kurikulum sekolah abad pertengahan. Nah, ini, menurut orang-orang pada zaman tersebut, puisi ini layak dikaji secara artistik, ya karena dia ditulis secara ketat dalam metrum heksameter yang dipakai oleh para penyair pagan, juga merupakan sumber teologi yang baik oleh abad pertengahan ya. Jadi sumber utamanya Alkitab, terutama edisi terjemahan Latin Vulgata. Jadi berbeda dari Juvencus yang kita bisa perkirakan dia mempelajari bahasa Yunani dan bisa sedikit membaca karya Homerus langsung dalam bahasa Yunani. Juvencus ini, Sedulius ini rupanya sangat mengandalkan sumber berbahasa Latin. Jadi puisi-puisinya sama-sama Alkitabiah seperti karya Juvencus, tapi sumbernya lebih terbatas karena mengandalkan Vulgata. Jadi Carmen Pascale ini seperti puisi-puisi epik yang lain itu dibagi dalam 5 bagian. Setiap bagian disebut buku. Jadi buku pertama itu sejumlah kisah terkenal dari Perjanjian Lama ya. Misalnya di baris ke 103 sampai 106 itu kisah Henok. Lalu Abraham dan Sarah di baris 107 sampai 120. Lalu Lot dan istrinya yang berubah jadi patung garam, baris 121 sampai 126. Lalu Musa dan nyala api, baris 127 sampai 131. Lalu tongkat Musa dan seterusnya sampai kisah Daniel dan singa ya di baris 211 dan 219. Lalu di antara baris-baris ini dan buku kedua itu masih ada beberapa ini ya kontekstualisasi dan rekaman perdebatan zaman ya. Jadi misalnya argumentasi Sedulius melawan Arianisme dan Sabellianisme ini dia sampaikan di buku pertama ini. Jadi ada semangat zaman patristik yang ditunjukkan di puisi ini. Nah, nanti puisi dari buku 2 sampai buku 5 itu kisah-kisah dari Perjanjian Baru, terutama dari Injil. Karena bercerita tentang Kristus dan para muridnya. Jadi bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini di buku 2, menurut saya bagian paling menarik bagi saya secara pribadi adalah ini ya, doa Bapa kami. Nah, kalau di puisi-puisi sebelumnya kita juga bisa lihat Tecusatio. Sebenarnya si Sedulius ini juga bikin di awal-awal buku pertama, dia bikin Tecusatio, dia bertanya ya, quid labyrinteo teside eratis en antro. Jadi mengapa kalian mengelilingi labirin berliku, putra-putra Theseus, dan menyuluh jalan menuju pintu gelap rahasia Daedalus. Jadi ini secara tidak langsung dia bilang bahwa puisi saya ini bukan tentang kisah-kisah pagan ya, puisi saya ini tentang Kristus. Jadi menurut Sedulius kalau kisah-kisah pahlawan pagan seperti Aeneas dan kawan-kawan saja bisa ditulis dalam metrum heksameter, kenapa kisah penebusan pahlawannya Yesus Kristus itu tidak ditulis dalam metrumnya yang sama. Jadi dia menggunakan perumpamaan misalnya tanya mengapa orang-orang mesti memilih anggur manis dan mawar ketimbang anggur dan bunga liar. Jadi anggur manis dan mawar itu kisah-kisahnya Kristen, anggur dan bunga liar itu kisah-kisah para penyair pagan yang ditulis sebelumnya. Nah ini bagian yang menurut saya ini ya menarik karena beberapa kali dibahas tafsir doa Bapa kami ini beberapa kali dibahas oleh
penulis-penulis sejak zaman abad kuno akhir sampai abad-abad belakangan ya. Sehingga saya kutip beberapa contoh, terutama bagian dimuliakanlah namamu, di Sanctificetur ubi Dominus qui cuncta creando. Jadi di manakah Tuhan yang menguduskan segala hal dengan menciptakan. Dikuduskan jika bukan dalam hati saleh, dalam dada murni, karena ia layak disembah, kewajiban kita lah untuk memuliakannya. Jadi ini dia menggunakan kata Sanctificetur ya, ini kata kerja pasif yang mirip dengan terjemahan Alkitab Latin Vulgata, Sanctificet atau Bapa kami yang sering kita pakai dalam doa bahasa Latin, Sanctificetur nomen tuum. Jadi ada tiga bentuk perubahan sanctificare ya di dalam satu kutipan pendek ini, Sanctificetur, Sanctificate, dan Sanctificare, infinitifnya. Jadi di dalam pandangan Agustinus, di dalam khotbahnya nomor 56, jadi Agustinus bilang ya ini katanya kalimatnya menguduskan ya. Jadi kalau kita menghina nama Allah, kita merugikan diri sendiri ya, bukan Allah. Jadi tafsir Bapa kami ini Sedelius gunakan untuk menekankan Kristus sebagai gembala baik ya. Jadi pahlawan yang melindungi kawanan dombanya dari serigala. Nah, bagaimana cara si gembala baik, Pastor Bonus ini mengumpulkan kawanannya dan menyelamatkan mereka dari serangan serigala? Nah, nanti ini kita akan tahu di dua buku selanjutnya, buku 3 dan buku 4. Jadi buku 3 ini dibuka dengan peristiwa mukjizat di Kana ya. Ini mukjizat pertama Yesus ya. Dalam mukjizat Kana itu ada peran besar Maria. Kita tahu ketika Yesus ragu dan menolak, Maria tidak menjawab Yesus, tetapi ia langsung mengalihkan perintah kepada para pelayan. Menurut Injil Yohanes, mukjizat Kana adalah mukjizat pertama Yesus ya. Nah, terjemahan kata Vulgata, senyum, kita bisa lihat di puisi. Itu apa? Berarti tanda ya kalau di dalam Vulgata senyum. Tetapi dalam hal ini, dalam hal lain bisa kita terjemahkan sebagai mujizat ya. Yesus melakukan pertanda, jadi melakukan mujizat. Kata yang sama itu misalnya kita bisa temukan pada senyum krucis ya, tanda salib. Jadi pembuka buku ketiga, jadi baris pertama sampai baris ketujuh ya. Primas ve Dominus salamis dignatus ad est. Jadi Tuhan berkenan hadir di pernikahan dan menunjukkan tanda kekuatannya ini dalam pengertian mujizat ya. Seorang tamu yang datang ke pesta untuk memberi makan, bukan sebaliknya. Ajaib, ia ubah air yang dibagikan menjadi anggur, cairan yang kehilangan kebeningan bersukacita. Jadi cairan bening itu maksudnya air. Gelombang bahagia berubah warnanya menjadi anggur, menghasilkan anggur murni. Untuk semua yang ada di meja, cawan-cawan memerah, terisi anggur baru dan ajaib. Ini satu-satunya kutipan dari Injil Yohanes, satu-satunya bagian dari Injil Yohanes yang dipakai oleh Sedelius di buku ketiga. Nanti kemudian berturut-turut kita akan dapat sekali banyak mujizat dari Injil-Injil sinoptik. Ya. Jadi misalnya Yesus menyembuhkan banyak orang itu dari di baris ke-23 sampai 25 itu dari Matius 4. Yesus menyembuhkan orang lepra itu dari Matius 8. Terus Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Yesus mengusir roh jahat itu dari Matius 8, Markus 1, dan Lukas, dan seterusnya. Jadi bisa di slide selanjutnya. Nah, jadi ini juga kecenderungan yang digunakan oleh para penyair dari abad ini ya. Mereka tidak punya teks sumber sastra yang lain dari abad-abad sebelumnya,
selain teks para penyair Romawi seperti Vergilius dan kawan-kawan. Jadi kita bisa lihat di contoh di buku keempat. Buku keempat juga masih membicarakan soal mujizat-mujizat Yesus ya, tapi untuk kepentingan melihat hipoteks yang lain, saya menyodorkan beberapa contoh, misalnya sine nomine, tanpa nama, itu ekspresi yang diambil dari puisi Aeneas Vergilius ya. Ini untuk menunjukkan dimensi sosial aksi karitatif Yesus ya, dengan menolong orang-orang yang anonim ya, anonim tanpa nama. Jadi orang-orang anonim itu jadi dikenal berkat pertolongan dari Yesus. Terus natura negat di baris ke-8 di buku 4 ini diambil dari Metamorphosis Ovidius. Terus Comitante Caterva, Vertice Sidera dan lain sebagainya. Jadi dari buku pertama sampai buku kelima itu banyak teks-teks pagan yang diambil secara utuh ya untuk kepentingan berbeda, terutama kontras imitation oleh Sedulius. Bisa ke baris selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jadi ini kalau buku pertama itu sebagai perjanjian lama, di buku kedua, buku keempat, Yesus itu ditonjolkan sebagai pembuat mujizat dan penyembuh penyakit ya. Nah, ini siasat yang berbeda dari kepahlawanan dalam kisah-kisah epik klasik. Jadi epik-epik sebelumnya, epik-epik Romawi, epik-epik Yunani, perang itu selalu digambarkan secara kolosal ya, dan pahlawan itu biasanya mempersiapkan diri menuju perang besar itu melalui serangkaian transformasi dan perubahannya fisik maupun mental. Jadi kita lihat misalnya Odysseus mau kembali ke Ithaka ya, dia mesti melalui berbagai macam ujian dan perangkap, meskipun dia ini orang yang banyak akal ya. Atau Aeneas waktu mau menyeberang dari buku bagian pertama Epic Aeneas, itu dia mesti turun ke dunia bawah, bertemu kembali dengan arwah ayahnya dan lain sebagainya. Jadi ada transformasi yang dipersiapkan oleh pahlawan-pahlawan klasik ini untuk menyongsong perang ya, menyongsong pertempuran mereka. Nah, lewat para penulis epik Kristen, ini kita bisa lihat contohnya sejak Juvencus, lalu Proba, lalu kemudian Sedulius, itu pertarungan eksternal antara seorang pahlawan dengan musuh dari luar dirinya itu diubah menjadi pertarungan internal ya. Jadi ini contoh terbaik saya pikir kita bisa lihat di Divina Commedia. Jadi transformasi pengembara dari Inferno ke Paradiso itu transformasi internal ya, bergerak dari keadaan penuh dosa pada keadaan yang dekat dengan Allah. Jadi benih-benihnya kita temukan dari epik-epik Latin biblikal yang ditulis dari periode ini. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ini buku terakhir dari Carmen Pascale atau nyanyian Pasca, nyanyian kemenangan. Jadi ini buku tentang kisah sengsara dan sampai kebangkitan. Jadi di baris awal itu dia melukiskan ketakutan Yesus ya, di Taman Getsemani, di Pater ista memet aborat salvifica set in hac ideo venitamen horam clarifica dixit nomen tuum. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tetapi untuk alasan ini pula aku menghadapi saat ini. Jadi muliakanlah namamu. Nah, ini adegan yang saya pikir mudah kita ingat ya, karena banyak referensi populer yang menunjukkan misalnya The Passion of the Christ-nya Mel Gibson ya, dibuka dengan kisah di Taman Getsemani, meskipun kita mendengarkannya dalam bahasa Aram. Nah, nanti di baris-baris selanjutnya setelah pembuka ini, Sedulius meneruskan puisinya dengan mengisahkan ulang pembasuhan kaki, lalu perjamuan terakhir, penangkapan Yesus, pengadilan Kayafas, penyangkalan Petrus. Jadi bagian-bagian yang kita temukan di dalam Injil. Nah, tapi ada sempalannya. Jadi di antara bagian-bagian tersebut
Sedulius ini perlu merasa marah kepada ini ya, kepada Yudas Iskariot ya, yang menurutnya sangat bertanggung jawab terhadap penyaliban Yesus. Jadi dia di situ menyamakan Yudas Iskariot itu dengan serigala. Jadi di salah satu barisnya dia nulis numquam truculenta pio lupus oscula corrigit anno. Jadi seekor serigala tak menawarkan ciuman bengis kepada anak domba suci. Jadi serigala yang mencium anak domba suci itu ya Yesus yang Yudas yang mencium Yesus. Nah, ini bagian tentang kebangkitan, terjemahannya dari saya. Jadi bisa kita lihat, ini juga sekaligus menutup kisah dari epik dan kisah dari Kristus yang digambarkan di dalam epik. Jadi setelah sabat menyedihkan, hari sukacita memancar, puncak yang nama agungnya berasal dari Tuhan yang memerintah, yang berhak pertama melihat dunia lahir dan Kristus bangkit. Ketika Kejadian menyebut sabat hari ke-7, jelaslah bahwa ia adalah puncak dunia. Kejayaan Raja kini berlimpah atas segala kemenangannya yang bercahaya, memungkinkan hari ini tetap jadi yang pertama. Jadi menurut Sedulius itu sabat itu hari pertama ya. Pada fajar inilah sang ibu perawan ditemani ibu-ibu lain membawa rempah-rempah wangi mendatangi makam yang dikenal dan melihat bahwa tempat itu telah kosong, tak ada jasad. Tapi penuh dengan daya kebajikan yang dikirim dari bintang-bintang, seorang malaikat duduk di batu yang telah digulingkan, bernyala-nyala memancarkan keagungan dalam jubah putihnya. Ia membawa sepasang bentuk, yakni teror dan sukacita, dan menyebarkan kekuatannya di hadapan para penjaga dengan api berbahaya dan dengan jubah putih di hadapan para pencari Kristus. Jadi ini kita bisa lihat juga hubungan api sebagai ancaman kematian dan api sebagai sesuatu yang menghidupkan ini dalam puisi Lactantius dengan penggambaran Sedulius tentang kebangkitan dan malaikat yang menjaga makam kosong ini. Jadi saya pikir ini penyair keempat kita tadi, Sedulius. Dan penyair yang terakhir, Arator. Ini juga penyair yang sangat minim informasi biografisnya. Tapi yang menarik bahwa Arator ini penyair pertama yang menulis epik dengan bersumber pada kitab Kisah Para Rasul. Jadi ini biodata singkatnya. Arator itu namanya berarti pembajak ladang ya. Dari kata kerja arare itu konjugasi pertama, artinya membajak. Jadi arator itu pembajak. Kita nanti bisa lihat hubungan antara pembajak dan benih dan lain sebagainya di parabel di dalam Injil. Tapi kita cukup tahu arator itu namanya pembajak ladang. Dan dia menulis satu epik pada tahun 544, jadi abad ke-6. Judulnya sering disebut Historia Apostolica atau De Actibus Apostolorum. Jadi kita mau sebut sejarah para rasul atau tentang kisah para rasul, ini adalah epik yang ditulis oleh Arator. Jadi karena epik, dia juga ditulis dalam heksameter. Jadi orang pertama yang mengerjakan puisi epik tentang kisah para rasul ya, atau saya formulasikan ulang, atau dia menulis ulang kisah para rasul dalam bentuk puisi epik ya, sama seperti Juvencus menulis ulang Injil dalam bentuk puisi epik. Nah, pada tanggal 6 April tahun 544, Arator itu mempresentasikan puisi epiknya di hadapan Paus Vigilius ya. Sejumlah uskup, imam dan diakon. Ini Vigilius ini rupanya yang menugaskan dia untuk menulis epik tentang para rasul, terutama tentang Petrus dan Paulus ya, kalau berdasarkan para rasul. Nah, lalu Historia Apostolika ini kemudian disimpan sebagai arsip gereja. Jadi ini konteks berkaryanya. Kita bisa lihat langsung ke puisinya. Ini struktur buku 1 ya. Jadi bagian-bagian dalam buku 1 ini berturut-turut mengikuti bagian-bagian di dalam ini ya, dalam kisah para rasul ya. Jadi kalau kawan-kawan ada yang pegang Alkitab bisa cocokkan bagian-bagian itu. Jadi pidato Petrus setelah kematian Yudas Iskariot dan pemilihan pengganti itu di kisah para rasul berapa, Pentakosta dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang sesuai dengan, jadi urutan-urutan baris di dalam puisi Arator ini sesuai dengan bagian-bagian urutan-urutan dalam
kitab Kisah Para Rasul. Nah, buku 2 pun sama. Jadi kalau buku pertama itu banyak memperlihatkan tentang Petrus, dan yang kedua ini ngomongin soal Paulus. Jadi dimulai dengan Paulus di Pafos. Dia bertemu dengan Bar Yesus ya, penyihir yang dikutuk jadi buta karena menghalangi misinya di Pafos. Lalu kemudian dia ke Antioquia, terus ada bagian khotbahnya, lalu dia menyembuhkan orang lumpuh di Listra, sidang para rasul di Yerusalem, dia menyeberang ke Makedonia dan seterusnya, sampai ke Paulus meninggalkan Malta dan menuju Roma. Jadi Kisah Para Rasul dan Historia Apostolika ini berakhir dengan keberadaan Paulus di Roma. Jadi berakhirnya Historia Apostolika ini juga membuka banyak kemungkinan pembacaan baru ya terhadap epik tersebut. Jadi misalnya saya kaitkan dengan konteks, Roma adalah satu-satunya tempat yang disediakan bagi arator untuk membacakan epiknya bagi khalayak umum. Jadi posisi arator di Roma dan pembacaan puisinya di hadapan orang-orang Roma itu turut merefleksikan keberadaan Paulus ya di tengah orang-orang Roma. Jadi mereka sama-sama orang-orang yang bukan Romawi. Arator itu dari Liguria, terus Paulus dari Tarsus. Tetapi mereka turut mewarnai keberadaan Roma sebagai kota abadi ya. Jadi soal Petrus dan Paulus saya ingat Paus Benedictus itu pernah punya satu karya, The Apostles, Para Rasul. Jadi menurut Paus Benedictus, Petrus itu pribadi yang paling dikenal dan paling banyak disebutkan dalam Perjanjian Baru setelah Yesus ya. Jadi disebut sebagai Petrus itu sebanyak sekitar 154 kali, sebagai Simon itu sebanyak 75 kali. Nah, kalau Petrus itu kan ada bersama-sama dengan Yesus selama Yesus berkarya, itu Paulus justru datang dari kalangan Yahudi diaspora. Jadi dia dari Tarsus itu perbatasan antara Anatolia dan Syria. Nah, tetapi dalam Perjanjian Baru, informasi tentang Paulus ini tidak hanya kita ketahui dari Injil dan Kisah Para Rasul ya, tetapi kita ketahui dari surat-suratnya secara langsung. Nah, Dante juga gitu ya, dia pernah menulis bahwa Roma ini ditentukan sebagai kota abadi ya. Jadi dia bilang Dante itu ditentukan untuk para pengganti Petrus ya. Stabilita per lo loco santo siede il successo del maggior Piero. Jadi seperti dari puisi-puisi sebelumnya dan hubungannya dengan puisi-puisi yang ditulis setelahnya, ini Dante juga banyak mengangkut elemen-elemen dari Alkitab. Lalu di bagian lain itu Dante menggunakan ekspresi bejana pemilihan ya untuk menyebut Paulus. Itu sama seperti versi Vulgata Fas Electionis atau yang digunakan narator bejana dalam bejana, Fas in Fase Manens, bejana yang hidup. Jadi di baris selanjutnya, nah karena ada dua pahlawan ya, ada dua tokoh, Petrus dan Paulus terutama ya, dan rasul lain, ini puisi yang agak terbedakan dari puisi-puisi sebelumnya yang ditulis oleh entah Homeros dan para penyair Yunani, Vergilius dan para penyair Romawi, dan para penyair Romawi Kristen seperti Juventus, Proba, dan Sedulius. Arator ini punya lebih dari satu tokoh pahlawan. Jadi dengan menulis epik tentang para rasul ini, Arator mengambil posisi seperti Silus Italicus dalam epik Punika ya. Saya tidak tahu apakah Arator ini membaca Punika, ini kisah tentang perang Punisia antara Romawi melawan Kartago, tetapi ini membuat epiknya jadi berbeda dan istimewa ya, karena dia fokusnya bisa beralih dari Petrus ke Paulus dan sempalan-sempalan kisahnya. Dan yang paling penting adalah dia menggeser pilihan penokohannya dari para penulis sebelumnya tentang Kristus ke para rasul dan jemaat Kristen perdana. Jadi orang-orang setelahnya, termasuk saya yang membacanya belakangan, itu tahu bahwa ini ya,
ada umat-umat, ada orang-orang yang menumpahkan darah dan keringat ya untuk tumbuh kembangnya gereja. Jadi mereka itu berperan sebagai para penebar benih di ladang-ladang yang memungkinkan umat manusia itu bisa mencapai bintang-bintang. Sama seperti salah satu kutipan puisi Arator di akhir presentasi ini. Ya, Arva Deus petit, homo sidera. Tuhan mencari ladang-ladang, manusia mencari bintang-bintang. Jadi sekian dan terima kasih. Seperti minggu kemarin, ini tinggal setengah jam, bisa diisi dengan bertanya atau berkomentar. Terima kasih. Terima kasih Mario, luar biasa sekali nih. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya ya. Sementara saya mau bertanya dulu ke Mario. Tadi di penyair yang mana ya, itu yang diminta oleh Paus itu penyair siapa? Arator. Ya. Oke. Nah, apakah penyair-penyair yang 5 ini katakanlah atau yang lain yang banyak itu, apakah itu permintaan Paus untuk menulis beberapa bagian dari kitab suci atau mereka inisiatif sendiri melakukannya? Kalau dari biografinya, selain Arator itu inisiatif sendiri, terutama karena mereka dari golongan bangsawan dan terpelajar ya. Itu kayak Proba itu kan dia golongan bangsawan, suami dan kakaknya itu konsul dan pejabat Romawi, lalu Juvencus itu imam terpelajar Spanyol. Jadi mereka kebanyakan karena ini ya, karena belajar atau golongan bangsawan yang mendapat privilege pendidikan, mereka bisa mengerjakan karya seperti itu. Jadi kalau dibandingkan ke masa kini, sekarang gitu, setelah mereka melahirkan karya itu tidak ada semacam apa ya, keraguan misalnya apakah tafsir itu salah atau tidak, atau misalnya dalam puisi-puisi mereka kan mereka menambahkan dengan kata-kata mereka sendiri ya, atau menciptakan, bahkan menciptakan gitu. Apakah misalnya ada semacam kurator ataukah mereka mengkurasi karya mereka sendiri, atau Paus punya tim semacam itu, gimana? Oh, kalau sejauh pembacaan saya dari misalnya tradisi perbuatan pada zaman tersebut, itu teks itu antara lain hidup dari komentar-komentar orang lain ya. Jadi misalnya Hieronymus itu tidak terlalu menyukai puisi-puisi Proba ya, karena menurutnya itu puisi-puisi yang ini berkualitas ini ya. Nah, sementara ada penyair lain yang bahkan penulis lain, penafsir lain yang bahkan menyamakan Proba itu dengan Sibila ya, atau nabi perempuan dari Hasanah Kristen. Jadi perdebatan-perdebatan seperti itu terjadi wajar ya, karena teks apalagi puisi ya sangat terbuka dan setiap orang itu membawa hasanahnya masing-masing. Dan mereka membacakannya di tempat-tempat khusus. Kalau tadi Mario bilang ada hanya di Romawi atau di Roma atau di apa tadi? Kalau kasus Arator mungkin karena dia diminta oleh Paus Vigilius, tetapi saya tidak tahu apakah ini juga dilakukan oleh para penyair yang lain, terutama karena kalau memperhitungkan panjang puisinya, puisi epik itu biasanya akan dibaca dalam rentang waktu yang lama ya Kak. Jadi ini juga tradisi yang tidak terlalu sering tidak terlalu dilakukan oleh para penyair-penyair sebelumnya, karena butuh waktu yang lama ya. Beda misalnya dengan mereka kalau bawain puisi lirik ya. Puisi lirik kan cepat dan musiknya ngomong soal cinta atau kematian bisa membuai orang dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama dari puisi epik. Jadi rasanya itu Arator karena dia diminta untuk membacakan di depan ini. Dan puisi epik saya pikir lebih bagus dan lebih hidup justru di dalam perdebatan-perdebatan tekstual ya, karena dia panjang. Orang-orang yang belajar, para sarjana yang mengkaji itu punya banyak waktu untuk memeriksa kembali referensi-referensi dan kiat-kiat yang digunakan oleh para penyair itu. Itu kata-kata yang mereka ciptakan itu bahkan sama gitu ya, atau bahkan lebih indah dari kitab suci ya? Atau bahkan tafsirnya
Seperti yang tadi yang Mario jelaskan pertama itu tentang burung phoenix itu, apakah itu di Alkitab kan nggak ada ya, kecuali burung api disebutnya ya. Apa sih yang di Taman Eden itu? Bahkan tidak ada mungkin ya. Tidak ada ya. Tapi bahwa dia itu menjaga Taman Eden seperti apa tadi hubungannya dengan api, sehingga yang masuk itu hanya bisa burung phoenix. Iya, karena ini kan dia tahan api kan, burung api. Jadi makhluk lain nggak bisa, karena dia ini. Baik, teman-teman yang lain silakan kalau ada komentar untuk penjelasan yang padat ini. Menarik sekali ya. Selain 5 ini ada yang lain ya, Mario? Oh, sebenarnya banyak sekali ya. Kita Banyak, ya? saya tidak menyinggung misalnya Cyprianus dan kawan-kawan. Ada banyak ya penyair dari periode ini. Ada Ambrosius juga termasuk ya, kalau bisa kita masukkan. Agustinus juga nulis puisi. Lalu Paulinus Nola itu teman korespondensinya Agustinus. Prudentius, Cyprianus, Prosperius, Claudius. Bapak-bapak gereja juga mungkin ya menulis puisi. Iya, karena ini ya, karya-karya mereka itu biasanya dikumpulkan dalam korpus teks bapak-bapak gereja ya. Jadi namanya Patrologia Cursus Completus. Itu di internet bisa diunduh secara gratis, karena naskahnya sudah dari sekitar 1700 atau 1800-an ya, arsip-arsip yang digitalisasi. Itu kadang-kadang masyarakat umum membacanya juga, atau rakyat gitu, atau mendengarnya minimal. Zaman dulu mendengar kali ya, nggak membaca. Iya, ya? mendengar ya. Iya, karena dulu metode penyebarannya masih melalui penyalinan. Jadi satu naskah itu disalin ulang, lalu salinannya itu yang ini. Jadi orang yang mau memiliki satu naskah, dia biasanya ini orang kaya atau punya penyalin gitu. Ada orang tukang nulis ya gitu ya. Kecuali yang tadi itu zaman dulu itu jadi profesi, termasuk para pembuat iluminator di buku-buku orang-orang kaya itu jadi profesi sendiri. Iya. Dan proba yang pertama kali di teksnya diperbanyak melalui tidak salinan. Mesin cetak, iya. Mesin cetak. Oleh Aldus Manutius. Teman-teman ada yang mau bertanya? Krisma? Iya, Kak. Krisma mau nanya? Mungkin yang lain dulu. Michelle. Saya tertarik dengan moralitas. Jadi kalau tadi di penyair itu yang menulis epik terakhir skenario kan, dia masih menggambarkan tentang kepahlawanan gitu ya. Suaranya putus-putus, Michelle. Oh, sorry. Oh, bisa ya. There dan sini.
Atau mau ditulis pertanyaannya? Saya ketik aja. Ntar dibacain aja. Oh, ada Rizda Nurwidia juga di sini. Oke, pertanyaan Michelle, saya tertarik pada dengan perihal moralitas dalam karya-karya kelima penyair. Apakah mereka punya pembayangan tentang moralitas di luar moral Kristen, Mario? Gimana ya? Dalam contoh puisi-puisi yang saya angkat dari para penyair tersebut, mereka itu justru melihat yang di luar Kristen itu sebagai kontra ya. Misalnya Lactantius. Lactantius itu selain nulis puisi yang kita atribusikan sebagai puisinya, itu dia juga nulis institusi ini kan, di risalah untuk menjelaskan moralitas Kristen kepada para kritikus pagan gitu. Jadi mereka itu membayangkan hal-hal di luar kekristenan itu sebagai hal yang perlu mereka negasi ya, melalui risalah, melalui karya-karya seperti puisi, terutama yang ditampilkan oleh para penyair Alkitabiah ya, yang ngambil dari kasana penyair pagan, dalam hal ini bentuk dan gramatikanya, lalu menyampaikan nilai-nilai Kristiani. Jadi itu kontras imitasiun itu dalam pengertian bahwa mereka itu tidak melihat yang lain selain moral Kristen ya. Jadi karena situasi pada saat itu ya, pada sekitar zaman atau abad pertama sampai abad ketiga atau abad kedua, abad keempat ya, sekitar tahun 300-an, berarti abad keempat, itu gereja kan punya beberapa tahap yang menentukan ya dalam sejarah gereja Kristen. Jadi misalnya mereka di awal-awal abad pertama itu mereka masih melawan pengaruh yang datang entah dari Yudaisme, lalu pengaruh dari Romawi sendiri, lalu Romawi itu sebagai otoritas sipil ya, di wajahnya ganda, bisa negatif dan positif. Lalu sebelum nanti diterima oleh Konstantinus ya. Jadi semangat mereka waktu itu masih semangat menumbuhkan, saya pikir semangat menumbuhkan benih-benih kekristenan kepada orang-orang yang entah yang mendengarkan atau yang membaca karya mereka ya, atau bahkan mempertahankan apa yang mereka mereka yakini ya sebagai hal-hal yang benar secara kekristiani. Jadi dari contoh puisi-puisi yang saya angkat dan para penulis yang saya tampilkan, saya pikir mereka tidak atau mungkin memperhitungkan sebagai masa lalu. Kita bisa lihat itu contohnya Agustinus ya, dia banyak membaca karya-karya penyair, para penulis Romawi, lalu kemudian menggunakan itu di dalam karya-karyanya sebagai sesuatu yang berasal dari masa lalu.
Mario, Michelle, ada pertanyaan berikutnya. Ya, Apakah Mario menuliskan mengenai para penyair yang berfokus pada kepahlawanan? Apakah ada penyair-penyair yang merespons karya para penyair tersebut dan menulis sesuatu yang bersifat anti-hero? anti-hero ini ada ya. Heroisme dalam pengertian apa ya? Saya ingat bahkan sebelum ini ya, sebelum zaman kekristenan, sebelum para penyair Latin Kristen ini, ada puisi epik Latin yang ditulis dalam semangat anti-hero, dalam pengertian semangat anti Vergilius ya. Itu misalnya yang ditulis oleh saya mesti ingat-ingat namanya. Oleh Lucanus. Lucanus ya. Jadi salah satu penyair yang dimasukkan Dante ke dalam jajaran penyair di Limbo ya. Atau dalam semangat epic anti-hero itu misalnya Silius Italicus ya, Punika ya. Jadi dulu elemen-elemen puitika itu biasanya dibedakan dari elemen-elemen retorika ya. Nah, Silius Italicus itu selain penyair dia juga orator. Jadi dia menggunakan sejumlah elemen retorika di dalam puisi epiknya Punika. Lalu kita bisa lihat contoh lain misalnya Sedulius. Sedulius ini dia nulis mengisahkan kepahlawanan Kristus, tetapi dia juga mengambil elemen-elemen retorika ya, terutama misalnya repetisi. Jadi puisi ini berkembang, puisi berbahasa Latin ini justru berkembang dari semangat perlawanan ya. Jadi penulis yang satu itu melawan tradisi atau cara atau bentuk atau pakem yang disampaikan oleh penulis lain. Tapi kalau dalam semangat anti-hero, saya pikir Punika itu bisa jadi contoh ya. Jadi orang-orang Romawi itu biasanya nulis kisah pahlawan itu tentang ini ya, pahlawan dari bangsa mereka sendiri. Punika itu kalau bisa kita lihat itu memang ngomong soal perang antara Scipio Africanus melawan Hannibal ya. Tapi yang jadi tokoh, saya pikir tokoh yang paling mencolok di situ justru Hannibal ya. Jadi itu puisi yang ditulis dalam semangat anti-hero Romawi menurut saya. Jadi anti-hero bukan dalam pengertian modern ya, karena cara orang-orang sekarang itu berpikir banyak dipengaruhi oleh misalnya perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu sosial, perkembangan filsafat dan lain sebagainya. Sementara orang-orang pada zaman itu masih melihat filosofi itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karya sastra. Gitu, Mi. Baik. Kalau penyair-penyair Romawi itu menulis dalam bahasa Latin juga? Ada dua ya. Ada yang nulis dalam bahasa Yunani, ada yang nulis dalam bahasa Latin. Misalnya Marcus Aurelius ya. Marcus Aurelius itu kan nulis dalam bahasa Yunani kan dia, meskipun dia orang Romawi. Penulis-penulis ada juga, apakah ada penyair Yunani yang kemudian menulis dalam bahasa Latin kalau untuk teks-teks Kristen? Saya nggak menekuni mereka, tapi mungkin ada kalau di tradisi gereja timur ya, karena mereka berbahasa Yunani kan, bukan gereja berbahasa Latin kan. Aku boleh nanya, Kak? Ya, silakan, Chris. Mau nanya, kan bahasa Latin ini sempat menjadi semacam bahasa pendidikan, lalu jadi bahasa kayak lingua franca gitu ya, kalau nggak salah ya, Pak. Kira-kira kenapa bahasa Latin ini menjadi ditinggalkan oleh peradaban manusia gitu, sebagai bahasa yang digunakan untuk sehari-hari dan yang tadinya digunakan di berbagai tempat menjadi ditinggalkan gitu, kira-kira
Kenapa gitu, Pak? Oh, Tidak berkembang lagi sampai sekarang gitu ya Iya, maksudnya. tidak bertahan lagi sampai sekarang. Sekarang kan sangat sedikit orang yang belajar bahasa Latin, yang bisa menulis atau menggunakan bahasa Latin gitu. Dan hanya digunakan misalnya di biologi atau apa aja gitu. Ke gereja Katolik. Iya, hanya di dokumen gereja aja gitu. jadi apa? eh, ini banyak faktor ya kalau misalnya Kak Krisma baca eh, bukunya Benedict Anderson, Imagine Communities, itu dia menunjukkan di situ evolusi bahasa ya, terutama apa, menurunnya eh, kuasa yang dimiliki oleh bahasa Latin ya, ketika misalnya mesin cetak muncul, apa dia printed capitalism ya, jadi surat-surat kabar, karya-karya tercetak itu mulai dicetak dalam bahasa vernakular, dalam bahasa non Latin ya, itu pamor bahasa Latin itu mulai menurun. Atau kalau mau tahu lebih jauh, saya punya satu rekomendasi buku. Ini buku yang dihadiahkan oleh Dewi Karisma Meselia kepada saya beberapa tahun lalu. Judulnya Ad Infinitum, A Biography of Latin and the World It Creates. Jadi ini masih dijual di Indonesia ya. Saya cek karyanya Nicholas Ostler. Jadi ini semacam buku sejarah bahasa Latin ya, dari bahkan dari zaman kelahirannya ya, jadi dari apa, evolusi aksaranya, pertemuan antara aksara Yunani dan salah satu aksara Tuscania, lalu para penulis yang menghidupkannya, bagaimana posisinya pada abad pertengahan, pada zaman Renaissance, dan seterusnya sampai ke zaman sekarang. Jadi ini mungkin bisa dicari, bukunya punya judulnya Ad Infinitum, penulisnya Nicholas Ostler. Itu ada penjelasan yang sangat kronologis dan menunjukkan kenapa kita tidak lagi merasa bahasa Latin ini penting untuk digunakan ya, meskipun di negara-negara berbahasa Inggris ya, seperti di Amerika itu atau di Inggris itu karya-karya sastra modern sampai sekarang masih diterjemahkan ke bahasa Latin ya. Misalnya Winnie the Pooh, Alice in Wonderland, Harry Potter itu setahu saya itu memang diterjemahkan selain ke bahasa Latin juga ke bahasa Yunani kuno. Jadi tergantung ini ya, kepentingan, tergantung sistem yang mendukung bahasa tersebut bertahan. Jadi kalau di luar orang masih punya fakultas-fakultas jurusan-jurusan klasik yang memungkinkan bahasa seperti Yunani kuno dan Latin ini dipelajari secara akademik dan sistematis, dan secara dalam rentang waktu tertentu, bahkan orang-orang yang mempelajari bahasa-bahasa ini bisa berkarir secara profesional. Nah, kita di Indonesia kan ini nggak punya, jadi orang kalau mau belajar bahasa Latin nggak bisa hidup. Mereka harus mencari kerja dari ranah lain. Itu alasan praktis, alasan sekaligus alasan yang dasar saya pikir ya, kalau di sini itu tidak terlalu akrab dengan bahasa Latin atau juga tanah budayanya. Selain ya karena ini ya, sejak dimonopoli gereja ini jadi semacam punya stereotip ya, bahasa gereja. Jadi orang-orang yang beragama lain agak ini mungkin segan untuk mempelajari. Kalau Mario sendiri memang suka ya? Suka. Dulu iya. Dari sejak ini ya, sejak kelas tahun pertama di seminari. Ada banyak orang yang seperti kamu suka. Rasanya apa ya? Sedikit ya, karena stereotip bahasa Latin sebagai bahasa yang sulit itu melekat sejak pertama kali kita belajar bahasa Latin. Pengajarnya siapa? Pastor-pastor yang berbahasa, yang mereka menyukai bahasa Latin juga. Iya, pastor-pastor terutama ini ya.
yang ketika belajar di seminari gurunya masih misionaris ya. Jadi mereka menggunakan bahan ajar yang digunakan ketika mereka belajar di seminari menengah. Kemudian balik lagi ke yang 5 ini, atau dengan penyair-penyair Kristen pada zaman itu, kalau tadi kan Michelle bilang ada antihero ya. Kalau isi atau konten puisi-puisi mereka ada nggak yang seperti jauh berbeda dari moral-moral Kristen? Misalnya mereka imajinasinya itu, atau imajinasi mereka pada saat itu tertib gitu ya, maksudnya mengikuti moral Kristen. Iya, saya tadi lupa. Ada satu penyair, penulis Irlandia, namanya Sedulus Scotus. Itu pernah bikin puisi olok-olok gitu kan. Jadi saya cari dulu judul puisinya, pernah saya simpan rupanya. Nah, olok-olok tentang kitab suci atau apa? Terutama ini ya, tokoh pahlawan dalam epik-epik biblikal ya. Jadi judul puisinya itu ini judul puisinya Decodam Verbeci akan di Skerto, atau tentang seekor domba yang dicabik seekor anjing. Jadi bukannya serigala maksudnya. Iya, tapi maksudnya ini kan domba yang diterkam kan. Jadi ini ditulis memang dalam semangat anti-hero ya, parodi epik gitu. Ini yang lebih dekat ke jawaban atau pertanyaannya Michelle ya. Jadi dia nulis puisi parodi terhadap kisah-kisah kepahlawanan dalam puisi epik, entah dalam epik Kristen maupun epik pagan. Tapi tokohnya itu parodi, isinya itu parodi terhadap tokoh pahlawan ya, entah misalnya Aeneas, pahlawannya Vergilius dalam puisinya, atau Kristus, pahlawan dalam puisi epik Kristen gitu. Jadi dan dia tulis dalam kuplet elegi ya, bukan heksameter. Jadi, kalau kuplet elegi ini biasanya dipakai untuk nulis puisi-puisi tentang kematian dan puisi cinta, dia pakai untuk nulis puisi parodi. Jadi ini puisi yang ditulis dalam semangat anti. Penulisnya namanya Sedulus Scotus. Jadi Sedulus Scotus ini sebenarnya nama yang penting karena dia punya satu karya penting, judulnya Directoribus Christianis, atau tentang para pemimpin Kristen. Ini di satu risalah panjang yang saya pikir risalah panjang pertama dalam abad pertengahan, yang berisi tentang instruksi etik untuk para pemimpin Kristen ya. Jadi dia mengatur bagaimana para pemimpin Kristen itu pasti menjalankan gaya kepemimpinannya. Jadi dia hidup abad ke-9, sekitar tahun 800-an. Jadi karya-karya seperti karya-karya apa? Jadi mereka ini karya-karya seperti yang ditulis oleh Sedulus Scotus ya, parodi terhadap isi dari karya-karya sastra sebelumnya, itu saya pikir memang ditulis dengan kebebasan yang tidak lagi kita miliki sekarang ya, ketika gereja sudah terlembaga, lalu banyak aturan penafsiran yang ditegakkan dan lain sebagainya. Tapi puisi-puisi seperti itu tetap dibacakan di publik gitu, menjadi kalau relatif, kalau 70 kuplet 140 baris ini relatif pendek ya puisinya, dan jadi kita tidak punya rekaman sejarah pembacaannya di depan publik. Tetapi dari cara dia merespons teks itu, saya lihat bahwa memang ini puisi yang dimaksudkan sebagai puisi yang mesti dikaji. Jadi dia merespons teks-teks mapan, epik entah
Romawi klasik maupun Romawi Kristen, dan ditulis dalam metrum yang sama sekali berbeda dari metrum puisi epik. Kalau tradisi pembacaannya bagaimana, pembacaan puisinya, tradisinya? Setelah dibaca orang menerima begitu saja dan selesai, atau ada semacam sanggahan atau apa dari pembaca? Terus apa? Saya juga nggak tahu tradisi seperti itu waktu periode tersebut. Tapi kalau dilihat dari contoh di biografi Arator tadi, dia diminta oleh Paus, lalu diminta membacakan puisinya di depan para imam. Saya pikir itu, dan diakon dan orang-orang tertentu, uskup. Saya pikir itu mungkin keperluannya teologis ya. Jadi ada perdebatan mungkin, atau ada tafsir yang ini didiskusikan bersama orang-orang yang berasal dari kalangan klerus mungkin. Tapi saya tidak tahu bagaimana tradisi pembacaan puisi pada periode tersebut di depan publik. Nah, dalam kasus Arator itu setelah setelah puisinya dibacakan di depan para imam, itu nanti kemudian selama 3 hari berturut-turut itu nanti dia diminta untuk membacakan di depan publik. Jadi tahap pertama itu kayaknya semacam ini ya, lulus sensor dulu deh. Konsepmu itu harus lulus ini, lalu kamu boleh ini dapat nihil obstat gitu. Mungkin tempatnya tuh seperti amfiteater kali ya. Kalau di Arator ini di depan tangga Pietro in Vincoli di Roma ya. Jadi dia membacakan dari atas, terus dia membacakan dari bawah, terus orang-orang duduk di tangga bersusun. Ya mirip amfiteater tapi tidak penuh ini. Menarik ya. Itu tinggal 2 menit lagi, Kak. Oke, tinggal 2 menit lagi. Ada yang bertanya sambil kita siap-siap berfoto ya. Silakan memasang kameranya. Nanti Krisna akan mengambil foto. Ada hal-hal lain nggak yang Mario ingin ungkapkan? Misalnya berkenaan dengan kita di sini, tradisi kita sekarang ini. Gimana? Ada hal-hal lain nggak tentang puisi-puisi Latin dengan kebiasaan kita sekarang ini? Atau katakanlah gereja. Gereja mungkin sekarang jarang ya meminta misalnya penyair untuk menuliskan bagian-bagian dalam kitab suci untuk ditulis ulang dalam puisi. Nggak ada barangkali ya tradisi itu sekarang. Ya, itu itu tradisi yang udah diambil oleh ini kan, orang-orang yang memperoleh otoritasnya lewat tabisan dan lewat studi ya, Kak. Jadi semakin ilmu pengetahuan ini terspesifikasi, makin ini sedikit peluang untuk ini kembali ke tradisi-tradisi sebelumnya. Oke, baiklah. Terima kasih Mario untuk penjelasan yang panjang ini. Sudah persis jam 12.00. Kita berfoto dulu ya, kawan-kawan. Bila tidak keberatan, membuka kameranya masing-masing. Ini udah belum sih? Krisma, apa udah? Ya, ininya screen-nya mungkin di share screen-nya di stop dulu gitu, Kak. Oh, gimana ya caranya? Aku lupa. Oh, stop share. Oke. Ya. Oke. Baiklah. Sebentar. Kasih Prian. Bisa dibuka kameranya. Mbak Hesti.
Kasih Priani lagi di mana ya? Chris, udah Chris? Udah, ini udah semua. Mbak Angela Naeni? Mbak Eni? Aku lagi di jalan, nggak apa-apa ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, Chris? Oke, udah ya. Aku foto ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, takut gagal. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, makasih. Teman-teman, terima kasih untuk hadir di kelas ini. Juga kepada Pak Mario, terima kasih untuk penjelasan yang ketat dan padat. Calvin, halo. Terima kasih untuk kehadiran di sini ya. Kita akan jumpa lagi di kegiatan festival berikutnya. Nanti ikuti media sosial Sapa Kristiani. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Krispa, terima kasih. Terima kasih Pak Mario dan Ibu Ita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Esti.